Apa yang harus dilakukan jika teman-teman itu sudah memiliki sebuah channel yang sudah dimonetisasi, tetapi setelah disadari ternyata sebuah channel tersebut itu dari awal itu sudah salah. Mungkin kalau memang dalam hal ini tuh sudah jelas-jelas salah ya, seperti halnya membeli subscriber atau membeli jam tayang, itu memang itu sudah jelas salah ya, tapi bisa dimonetisasi, bisa lolos monetisasi. Apa yang harus dilakukan nih dengan sebuah channel tersebut? Ya terserah teman-teman, karena pada akhirnya ya mau siapapun itulah ya, mau dengan cara apapun, bahkan mungkin juga seperti channel ini saja ya teman-teman. Saya sendiri tuh membuat sebuah channel ini kita aku sendiri teman-teman ya. Untuk di keberlanjutannya itu adalah channel tersebut itu sudah kesalahan di awal, tapi alhamdulillah bisa sampai dimonetisasi, tetapi bukan dengan cara yang membeli ya teman-teman, tetapi di konteksnya adalah bahwa bagaimana nih nasib sebuah channel yang sudah terlanjur dimonetisasi, tetapi apa itu sebuah niche kontennya sudah beradul ya, sudah beradul ya. Mungkin kayak seperti channel ini saja kita dibicarakan, karena apa? Karena ya di sini tuh rata-rata mengatakan seperti saya, karena ini itu untuk berkaca untuk diri saya sendiri teman-teman. Jadi di sini tidak serta merta untuk teman-teman ya, tetapi di sini mungkin ada sebuah pengalaman atau juga apa yang saya rasakan ini mungkin juga dirasakan teman-teman setidaknya itu. Nah gimana nih kalau memang sudah punya channel sudah terlanjur dimonetisasi dari awal itu sudah salah? Ya pertama-tama teman-teman itu harus paham terlebih dahulu ya, bahwa membangun sebuah channel kembali itu dari nol yang tanpa adsense ternyata lebih pahit teman-teman. Kita akui sendiri di sini, mungkin saya bercerita itu apa yang saya rasakan sendiri selama beberapa minggu inilah ya. Karena saya sendiri itu kita akui ini bukanlah sebuah channel yang ini channel pertama, tapi maksudnya dengan sebuah pengalaman itu ternyata sebuah cerita pengalaman di sebuah channel baru itu lebih pahit teman-teman. Karena apa? Kayak seakan-akan kita sendiri itu padahal sebenarnya sudah melewati di tahap pertama, tetapi kita seperti di tahap pertama itu sudah nggak pernah dilewati. Tapi intinya di sini tuh saya nggak bisa menceritakan dengan secara jelasnya ya, tetapi setidaknya adalah sebuah channel yang sudah dimonetisasi mungkin ya itulah ada sebuah kekurangan dan juga kelebihan. Kalau memang teman itu sendiri itu daripada teman itu sendiri memang memiliki sebuah channel yang belum dimonetisasi, mungkin lebih hambar ya, tidak ada AdSense ya. Yang harus diketahui terlebih dahulu adalah yaitu sebuah channel yang ada AdSense-nya yang sudah monetisasi dibangun kembali dengan mindset yang benar teman-teman. Yaitu apa? Yaitu dibangun kembali benar-benar mungkin sebenarnya bukan dari nol ya, tapi dari minus dan juga dari pengalaman teman-teman ya. Ya pengalamannya ya mungkin jika memang beli subscriber, beli jam tayang ya udah mau lolos monetisasi ya udah terlanjur, tinggal perbaiki aja ya kan setelahnya. Tetapi itulah di sini konteksnya adalah bagaimana ya kalau sudah memiliki sebuah channel yang terlanjur monetisasi, tetapi dari awal itu channelnya sudah beradul. Ya teman-teman itu sendiri memang pertama perbaiki channel. Pertama teman-teman ya mau menjalani dengan sebuah jenis channel itu dikerucutkan lah atau buatlah sebuah niche konten yang memang teman itu sendiri tidak bosan ya, tidak bosan di dalam buat videonya, di dalam produksi videonya, di dalam mendapatkan idenya ya, karena itu yang paling utama nanti akan dirasakan sendiri. Entah siapapun sih, ini bukan juga dari benar-benar nol, tetapi yang dari nol mungkin juga ya melalui pengalaman. Tapi di sini adalah yaitu teman-teman pilihlah sebuah niche konten yang memang ingin dijalani benar-benar ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua yaitulah mindset yang benar juga iya, tetapi kedua untuk yang berikutnya yaitulah mari kita menikmati proses teman-teman. Dan juga nikmati proses itu juga ya itu. Kemudian kalau memang satu channel tersebut itu niche konten-kontennya sebelumnya itu sudah beradul ya, sudah pernah konten ini, pernah niche konten ini, pernah konten baru lagi niche konten lagi, tetapi akhirnya ganti lagi ya itulah terakhir dah teman-teman itu sendiri pilihlah sebuah niche konten yang benar-benar matang, yang teman-teman itu sendiri yang paling disukai terakhir ya, yang teman-teman itu sendiri itu merasa bahwa dah saya mungkin senang memasak, dah
karena setiap hari itu kan masak itu nggak bisa lepas ya. Ya udah masak aja teman-teman, dijalani. Tapi ya bukan berarti serta merta sih, nanti di perjalanan pasti ada sebuah mood yang gak bagus. Ya mungkin antisipasi ya, bagaimana caranya agar kalau memang bosan juga ya mungkin direhat teman-teman, direhat atau mencari inspirasi lagi. Seperti mungkin saya sendiri sih untuk sekarang ya, sebuah rekaman ini ya, karena saya sendiri tuh sudah mendapatkan inspirasi dan juga motivasi baru lagi. Itulah kenapa saya ingin mulai kembali di channel ini lah ya, bisa dibilang sih seperti itu. Nah itu menikmati proses, nah diperbaiki lagi, yaitu untuk lanjutannya satu nis saja teman-teman ya, yaitu misalkan ya teman-teman masak, yaitu satu nis saja, channel masak aja, tetapi mau dengan cara apa disesuaikan dengan yang ingin diminati teman-teman, mau tampil wajah atau enggak ya, mau itu hanya syuting di wajah ya wajah juga ya, atau mungkin di rekaman di apa ya, masakannya aja nih, maksudnya di syuting di makanannya aja ya, yaitu makanannya aja yang di syuting itu, masak apa ya, kompornya lah, di wajahnya ya, mau itu piring-piringnya, mau cara masak teman-teman, itu seperti itu saja. Pokoknya di sini adalah disesuaikan dengan cara teman-teman itu sendiri, biar pas teman-teman itu merasa benar, merasa enak, merasa nih saya itu sudah biasa masak begini dah, kameranya begini aja. Tapi juga jangan terlalu muluk-muluk juga, karena yang muluk-muluk itu pasti nggak akan pernah buat. Jadi diturunkan lah ya juga yang namanya ekspektasi, halusinasi, bayangan ya. Pokoknya di sini itu adalah yang sesuatu yang muluk-muluk itu harus di skip terlebih dahulu, ibarat turunkan halusinasi. Jadi buat video yang biar enak menurut teman-teman itu sendiri yang ingin menjalankannya. Nah mungkin itulah ya sebuah beberapa tips ini selama kurang lebih 7 menit ini ya, yaitu apa nih nasib sebuah channel jika teman-teman itu sendiri itu ternyata sebuah channel yang tanpa asin itu hambar. Tetapi kalau memang sudah memiliki sebuah channel yang dimonetisasi, punya banyak kesalahan di awal, apa yang harus dilakukan? Yaitu seperti yang saya sebutkan, yaitu buatlah, dilanjutkan dengan mindset yang benar, dan yaitulah nikmati proses, dan dengan satu niche ya, jangan campur aduk. Kemudian pilihlah gaya cara rekaman yang enak teman-teman itu sendiri itu buat ya, apakah tampil wajah atau enggak ya. Itulah kurang lebihnya ya teman-teman ya, yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman. Semoga jika teman itu bisa suka dengan video ini, bisa di like saja, kalau enggak juga enggak apa-apa. Juga jika teman itu sendiri itu ingin menikmati proses seperti channel ini, yang juga mulai dari pengalaman saya, bisa ikuti atau ingin mengikuti tips-tips yang lainnya sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya, yang selama bertahun-tahun YouTube itu yang belum berhasil lah ya, bisa dibilang seperti itu. Teman-teman itu bisa ikuti saja channel ini dengan cara subscribe teman-teman.